Salam berbahagia para mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali pada ujian tengah semester. Pada ujian kali ini, setiap soal Anda nanti ditampilkan ilustrasi berbagai gambar beserta penjelasannya. Oleh karena itu, Anda perhatikan baik-baik. Soal nomor 1. Gambar tersebut menunjukkan gambar bangunan. Setiap membangun diperlukan landasan atau dasar yang kokoh. Demikian juga dalam mempelajari pendidikan Pancasila. Perlu diketahui dan dipahami tentang landasan pendidikan Pancasila. Dalam pendidikan Pancasila dikenal beberapa landasan. Di antaranya adalah landasan historis, landasan kultural, landasan filosofis, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, Anda jelaskan secara singkat masing-masing landasan tersebut. Soal nomor 2. Setiap negara mempunyai tujuan yang akan dicapai. Pencapaian tujuan negara tersebut melalui berbagai sarana yang tepat. Salah satu sarana adalah pendidikan formal. Sekali lagi, salah satu sarana adalah pendidikan formal. Pertanyaannya yang A, Anda jelaskan keterkaitan antara tujuan negara Republik Indonesia yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan pendidikan nasional yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang B, menurut Anda, apakah tujuan pendidikan Pancasila melalui pendidikan formal sudah berhasil? Berilah penjelasan dengan berbagai contoh. Soal nomor 3. Gerakan G30 SPKI merupakan akhir dari pemerintahan Orde Lama, sekaligus merupakan babak baru bagi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Tekad pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya pernyataan tersebut pada awal pemerintahan Orde Baru berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya terjadi penyelewengan pemerintahan Orde Lama. Pertanyaan yang A adalah, jelaskan penyelewengan apa saja yang terjadi pada pemerintahan Orde Lama tersebut. Yang B, pada perjalanan pemerintahan Orde Baru disinyalir terjadi pengkeramatan Pancasila dan Pancasila dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Mengapa pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengokohkan kekuasaan? Berilah bukti-bukti konkret tentang hal tersebut. Soal nomor 4. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organik. Jelaskan maksud kedua hubungan tersebut.
Soal nomor 5. Ilustrasi tersebut menggambarkan tentang rapat DPR. Dalam pembuatan kebijakan negara, Pancasila dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan tersebut. Dalam membuat kebijakan harus memperhatikan tentang ontologi manusia. Pertanyaan yang A, Anda jelaskan hubungan ontologi manusia dengan kebijakan yang dibuat oleh negara. Yang B, uraikan atau jelaskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan di bidang politik dan kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan. Demikianlah soal UTS Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.